Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa adik-adikku semuanya. Selamat belajar di rumah dengan baik. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu yang berkenan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Pada pertemuan yang ketiga, indahnya kebersamaan, tema pertama, subtema pertama juga. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai permainan tradisional, ya. Indonesia ini memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga dan yang harus kita syukuri. Kita harus bangga sebagai anak Indonesia, kita harus bangga sebagai putra-putri Indonesia yang mempunyai banyak beragam permainan tradisional. Di antaranya ini ada permainan benteng-bentengan, ada permainan gobak sodor, tentunya kalau daerah lain ada permainan-permainan yang berbeda, ya. Nah, ini semuanya adalah permainan tradisional, walaupun hanya permainan tradisional, ini sangat banyak sekali manfaatnya. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebunan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Ini permainan sangat asik ini kalau dimainkan bisa kejar-kejaran sampai jauh, ya. Ini kalau dimainkan sangat menarik, sangat asik. Nah, ini. Yang kedua, gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian. Ini permainan ini juga memerlukan kekompakan antar timnya, ya. Di antara anggota tim ini perlu kompak. Kalau semakin kompak semakin baik. Nah, permainan ini selain dilakukan di lapangan, ini biasanya dilakukan di halaman yang luas. Kalau ketika saya masih kecil, ini biasanya dimainkan di halaman rumah bersama teman-teman tetangga. Nah, ini bisa kalian untuk mencobanya bersama-sama teman kalian. Mencari tempat yang agak lapang, bisa dengan di halaman atau di mana, monggo. Nah, kalian bisa kira-kira setelah main ini kira-kira nanti bagaimana. Nah, rasanya bermain benteng-bentengan atau gobak sodor. Nah, tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik diperlukan beberapa keterampilan, di antaranya jalan, lari, dan lompat. Tuliskan pengalamanmu saat mencoba salah satu permainan tradisional, diskusikan jawabanmu dengan teman sekelompokmu. Pertanyaan yang pertama, apa yang membuat kamu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? Jelaskan. Yang membuat kamu tertarik dengan permainan benteng-bentengan dan permainan gobak sodor itu apa? Jelaskan. Yang kedua, bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Ya, tentunya ada permainan itu mesti ada aturannya supaya tidak curang. Yang ketiga, bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Nah, untuk bisa menang tentunya kan harus ada strateginya. Strateginya gimana dalam permainan itu? Siapa dulu yang harus lari? Kan seperti itu. Siapa yang harus menjaga benteng? Siapa yang menjadi yang berada di garis paling depan? Siapa yang berada di garis paling belakang? Nih. Yang keempat, sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Apa kira-kira, apakah harus marah kalau kalah, kalau menang harus menghina yang kalah, atau bagaimana dengan sombongnya? Lah, sikap yang baik itu yang bagaimana? Coba kamu tulis
jawabannya apa. Kamu bisa bekerja sama dengan kelompok kalian. Yang kelima, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu. Tentunya ada hal positifnya. Lah, hal positif atau hal yang baik dari permainan itu apa? Kamu sebutkan. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, ya, Indonesia ini memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Tentunya kemarin kalian sudah mempelajari pada pertemuan pertama ada alat musik kecapi, ada alat musik kendang, ada alat musik tifa, tentunya di daerah lain ada alat musik yang lainnya, yaitu adalah alat-alat musik tradisional yang beraneka ragam. Setiap daerah mempunyai alat musik masing-masing. Inilah yang perlu kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, yang bangsanya yang beragam suku, mempunyai alat musik yang beragam pula, mempunyai alat permainan tradisional yang beragam pula, dan lain-lain. Sekarang adik-adikku, amatilah dirimu dan temanmu. Pada saat kamu melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara kamu dan temanmu? Yang pertama, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Jelaskan. Yang kedua, apakah ciri-ciri fisik, ya, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Yang ketiga, mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Yang keempat, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Yang kelima, samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Jelaskan. Yang keenam, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Nah, dari bacaan-bacaan ini coba kalian diskusikan sama teman kalian, atau mungkin kalau memang kalian tidak bisa bertemu dengan teman kalian karena ini dilarang untuk kumpul. Nah, kalian bisa mencari informasi dari yang lain. Mungkin kalian bertanya sama bapak atau ibu kalian atau kakak kalian. Ini pelajaran untuk pertemuan yang ini. Selanjutnya, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, ada yang warnanya coklat, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, cara pandangnya pun juga berbeda, dan idenya pun juga berbeda. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang terjadi? Mestinya tidak akan ada pengalaman yang lain. Kalau idenya sama, semuanya nanti akan monoton, akan membosankan. Tapi dengan banyaknya ide, itu akan menimbulkan berbagai macam gagasan. Nah, itulah yang kita syukuri. Indonesia ini memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keberagaman budaya yang harus kita jaga. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga? Ini kita akan belajar tentang bunyi. Ya, pada pertemuan yang ketiga ini belajar tentang bunyi. Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Ini belajar percobaan, yaitu tentang perambatan bunyi. Percobaan yang pertama ini tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara, alat dan bahan. Selang plastik panjangnya 2 meter atau lebih. Langkah kerja, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Dekatkan ujung selang ke telinga. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang.
Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Nih, kalian bisa mencobanya ya. Kalau bisa jangan melihat mulutnya, kira-kira benar atau salah. Nah, ini sangat menarik ini kalau kita. Percobaan yang kedua, tujuannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya yang pertama adalah gelas plastik 4 buah. Yang kedua, benang kasur. Ya, benang kasur ini yang warnanya putih itu biasanya. Yang ketiga, paku. Gurumu yang akan menggunakannya. Ini bisa minta pada orang tua untuk melubangi gelas plastiknya atau kaleng. Ini biasanya kaleng, ini bisa kaleng susu atau kaleng apa. Langkahnya, ya cara buatnya, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik atau kaleng. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak terlepas benangnya. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik atau kaleng tadi. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan, berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Ini kira-kira ya suaranya jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras, tapi suaranya itu masuk ke dalam kaleng atau gelas plastik itu. Nih caranya seperti itu. Percobaan yang ketiga, yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya itu adalah ember besar, air, batu koral, corong kecil. Langkahnya, isi ember dengan air hingga penuh. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Ini. Jadi bahwa suara atau bunyi ini bisa merambat melalui udara, bisa merambat melalui zat padat atau benda, bisa merambat melalui zat cair atau air. Ini coba kalian lakukan, hasilnya bagaimana? Mana yang lebih jelas? Mana yang bisa digunakan di mana? Setelah kalian melakukan percobaan atau mengamati percobaan, maka kalian jawablah pertanyaan berikut. Nih, pengalaman kalian. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Nih. Yang kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Apa saja kamu sebutkan. Yang ketiga, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Melalui air, benda padat atau cair, ini kira-kira sama enggak? Kalau enggak, mengapa? Beri alasannya, kalau sama, beri juga alasannya. Yang keempat, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Nih, kalian bisa berdiskusi sama teman kalian, belajar di rumah. Kalau memang tidak bisa karena masa pandemi, tidak bisa bertemu dengan teman-teman kalian, mungkin kalian bisa bertanya sama orang tua kalian atau kakak kalian. Demikian adik-adikku semuanya untuk pertemuan ketiga pada tema pertama, subtema 1, indahnya kebersamaan dari buku paket ini. Saya berusaha untuk bisa menyampaikan pada adik-adik karena adik-adik mungkin di rumah tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, sehingga ada bukunya kok tapi nggak ada penjelasannya, mungkin membingungkan, atau mungkin nggak punya bukunya, mau belajar apa, dengan apa. Nah, ini mungkin dari buku ini sedikit bisa membantu adik-adik semuanya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.